Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang masih setia mengikuti channel saya. Sekarang saya ini coba tayangkan kegiatan anak-anak di rumah ini. Mereka sebenarnya biasanya ada yang membersihkan kolam ini, tapi hari ini saya ingin libatkan mereka karena mereka yang menginginkan sendiri untuk bermain-main di kolam ini ya teman-teman sekalian. Jadi mereka ini asik saja ya, karena memang di hari libur ini saya sudah sampaikan tadi untuk memanggil orang membersihkan kolam, tetapi dasar memang anak-anak suka bermain-main air, jadi ini mereka berinisiatif untuk langsung terjun langsung membersihkan kolam ikan ini, dan luasannya juga tidak terlalu besar. Jadi ini teman-teman sekalian, jadi pertama-tama ikan ini disendirikan dulu di sini. Jadi sudah ada wadah tempat penampungan ikan ini di sini. Kemudian nanti sesudah ikan-ikan ini disendirikan di wadah tadi itu, nanti kolamnya ini lumut semua ini akan dibersihkan, akan diganti lagi dengan air jernih sehingga memungkinkan ikan ini bisa hidup lagi di lingkungan di air yang sudah jernih. Jadi ini teman-teman sekalian, sebenarnya ini sudah lumut gelap sekali ini teman-teman sekalian. Kita mau bawa ikan-ikan juga yang ke tempat wadah tadi itu sudah berbawaan dengan lumut dan kotoran menghitam banyak, karena ini memang kami juga tidak mengerti ini kenapa dia belum 1 minggu dibersihkan ini udah pada berlumut semua. Mungkin memang disiapkan untuk saya mendapatkan konten di sini ya, hehehe. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, ini anak-anak sudah menangkap dari sekitar 48 ekor ikan ini, baru belasan ekor yang masuk ke wadah tadi ini. Jadi mumpung ini di siang terik, kami pingin kolam ini segera dibersihkan sehingga air rembesan keluar dari sini langsung cepat kering oleh matahari. Jadi kalau kita kebetulan melakukan pembersihan ini di sore hari ini, memang airnya pasti lembab di sekitar sini ya teman-teman sekalian. Memang ada jalan atau saluran air ke arah jalan ya, tapi kami ingin sekali ini air juga bisa berfungsi untuk bagaimana debu atau apa di jalan itu setelah masuk air kita dari sini ini secara perlahan ya, nanti tidak berdebu di luar, kemudian agak tanahnya aspalnya juga tidak terlalu panas, penguapan panasnya ya ke jalan ini. Jadi teman-teman sekalian, ini di dekat pompa air ini nanti anak-anak yang lagi main-main ini mereka mau karena ikan ini pada dasarnya suka mau masuk ke terowongan-terowongan begitu ya. Jadi mereka mau mencari ikan di sekitar sini, kemudian setelah itu mereka tampung lagi di wadah. Saya lihat memang begitu capek, tetapi anak-anak kalau kita sibukkan juga dengan kegiatan seperti ini di masa pandemi ini, paling tidak bisa mengalihkan perhatian mereka yang ingin rekreasi ataupun jalan-jalan, mau jalan kemana itu, mau bepergian kemana, ke resto, mau kita ajak ke mall itu. Jadi kami banyak melakukan trik-trik ataupun cara-cara mengalihkan perhatian mereka ya. Kalau ada pada masa libur ini mereka ingin selalu, ini anak-anak memang selalu sukanya mau jalan-jalan kemana, mau bepergian kemana, mau shopping, mau apa. Kalau mereka juga mau jalan ke tempat pembelanjaan itu paling tidak kita sudah harus bawa modal yang cukup besar untuk mereka itu apa yang mau ditunjuk ke sana, tunjuk ke sini, mereka mau belanjain makanan ringan ini apa, kita harus penuhi keinginan mereka ini, karena pada dasarnya anak-anak ini tidak mau tahu orang tuanya itu punya uang atau tidak. Mereka pada dasarnya ini hanya sekedar menuntut untuk terpenuhi keinginannya saja, dan
kita juga orang tua harus menyikapi, harus memberikan gambaran-gambaran, memberikan nasihat-nasihat bahwa ini keterbatasan kita, cuma ini kemampuan kita. Jadi kalau mereka juga memaksakan untuk harus dipenuhi kebutuhan sana sini, itu pasti kita itu akan di luar jalur ya, akan bekerja ekstra yang akan menyita tentu kesehatan kita, dan ini akibatnya buruk ke mereka juga. Jadi kalau kita kasih nasihat kepada anak-anak ini ya, paling tidak ini gambaran kepada mereka kalau mereka itu kalau hanya ingin bersenang-senang di masa sekarang, tentu di akhir nanti mereka tidak bisa memetik apa-apa selain itu kebiasaan-kebiasaan buruk hanya untuk berbelanja, dan tidak ada faedahnya untuk mereka mengetahui bagaimana susahnya mencari penghidupan itu, mencari uang ya, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya, kami memang di sana sini sekitar ruang rumah kami ini banyak kami siapkan tempat-tempat untuk anak-anak itu bisa menyalurkan hobinya masing-masing. Kalau memang kebetulan suka mereka menanam bunga, ya kita arahkan ke suka menanam bunga itu bisa cari berbagai macam tanaman. Suka menanam rempah-rempah, kita salurkan juga hobi mereka menanam rempah-rempah. Ada yang anak suka memelihara burung atau ayam, seperti kami di belakang itu ada ayamnya. Ya, kami salurkan juga hobi mereka untuk memelihara ayam ternak ya. Jadi teman-teman, memang tidak mudah untuk kita melihat perangai, kebiasaan maupun minat dari anak masing-masing. Terkadang minat mereka itu belum kebaca pada masa masih kanak-kanak sekali, tetapi setelah mereka itu umurnya udah mulai di atas balita ya, sudah balita ke atas, kita udah mulai 5 tahun ke atas ya, kita mulai beroleh gambaran bahwa mereka itu sebenarnya punya bakat di bidang apa. Nah, mainstream yang paling menantang memang untuk anak-anak ini adalah ketika kita bawa ke kegemaran yang bukan sesuai dengan minat bakat dan keinginan mereka. Jadi bagi kami membawa mereka kepada sesuatu yang positif itu tentu harus dimulai dengan motivasi kepada mereka dulu, bahwa dengan kegemaran yang seperti ini nanti prospeknya mereka itu akan kemana, dan nanti kalau ke posisi itu nanti apa yang mereka bisa peroleh dan apa dampak kepada kehidupan mereka di kemudian hari. Kalau kita hanya sekedar untuk mengikuti kegemaran mereka ataupun mengarahkan kepada apa yang kita kehendaki, tetapi tidak ada motivasi dan gambaran-gambaran seperti itu, maka praktis anak-anak ini akan merasakan bahwa apa yang kita dorong untuk mereka pilih sebagai satu pilihan hidup itu sebenarnya cuman pilihan orang tua, bukan pilihan mereka. Jadi kalau kita sudah mulai dulu dengan memberikan advice, sudah memberikan motivasi, maka bisa diperoleh dari mereka itu bisa beroleh gambaran bahwa ini sebenarnya satu pilihan yang tepat untuk mereka, dan ini tentu saja akan membahagiakan kita bila apa yang menjadi harapan kita juga berkesesuaian dengan keinginan mereka. Dan ini tidak mudah teman-teman sekalian, karena di rumah ini saja anak-anak itu ada berapa anak itu masing-masing dengan perilaku masing-masing berbeda ya, tidak sama, satu anak dengan anak yang lain berbeda. Jadi betul sekali memang orang bilang bukan hanya antar pribadi tetapi bersaudara juga biasanya punya perbedaan perilaku dan karakter, dan ini memang harus kita bagaimana kita memberikan motivasi kepada mereka untuk mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan yang penuh dengan tantangan ke depan.
challenge yang akan mereka hadapi itu tentu tidak kalah sulitnya dengan kita menundukkan kemauan-kemauan mereka itu atas pilihan kita. Jadi mereka juga harus kita berikan gambaran bahwa semua pilihan hidup itu tentu pada akhirnya bermuara kepada mereka sendiri. Hasilnya akan mereka rasakan, apa keuntungannya akan mereka peroleh sendiri untuk kepentingan mereka, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, ini saya memang banyak sekali hal-hal yang bisa saya share pada teman-teman terkait dengan bagaimana pendidikan kepada anak-anak ini, bagaimana memotivasi mereka. Dan saya dan orang tua lain tentunya berharap semua anak-anak itu bisa memiliki kualitas hidup di kemudian hari. Dan untuk membuat hari kemudian itu berkualitas tentu kita harus secara orang bilang secara duniawi dan secara ukhrawi itu kita perlu pupuk pembinaan mental spiritual mereka agar mereka betul-betul mumpuni dalam menghadapi kehidupan ini. Dan kemudian kalau di dalam kehidupan duniawi tentu mereka dapat melalui persaingan global yang ada. Jadi terima kasih teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya. Mungkin itu beberapa share saya dalam pembersihan kolam saat ini bersama teman-teman sekalian. Saya berharap dan kita semua berharap dan berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Ini saya melihat ikan-ikan begitu enak ya bermain-main. Mudah-mudahan ini merupakan gambaran kita ke depan betapa cerahnya kehidupan ini untuk kita lewati seperti ikan-ikan yang bermain-main ini. Terima kasih, jangan lupa like, share, dan subscribe yang belum men-subscribe channel saya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.